Ya, selamat malam. Lanjut, lanjut. Ya, gimana Pak Ada dua Ustadz? nih. Mau nyoba diskusi sama Ustadz Wafi nggak? Ah, Oh iya, saya dari kemarin saya mau belajar gitu Pak Ustadz. ah, Ya, Ustadz Wafi, Ya. katanya mau diskusi Mau sama belajar. Ustadz Wafi itu, bukan sama saya. Mau diskusi sama saya? Iya. ya Benar, sama Ustadz Yusufi juga nggak apa-apa. Oh, nggak Berdua, ada dong. Pak. Muslimnya dua, nggak ada dong. Satu aja. Kalau Ustadz Wafi yang ngomong, saya akan diam, silent gitu. Oh gitu. Nggak ikut-ikutan. Aduh, Ustadz Wafi di mana nih Pak Ustadz Wafi? Di rumah, di rumah. Ya di Jakarta apa di mana? Ya di rumah. Di rumah istri kedua. Di di Malang. Oh di Malang. Saya di Malang loh Pak Ustadz. Malang mana? Waduh, ternyata Arema ini Pak Ustadz. Ya dong. Saya Arema Pak Ustadz. Saya di Singosari. Singosari mana? Oh, Singosari. Singosarinya tepatnya itu dekat dengan Esmanesi Pak Ustadz. Mana ada Esmangesi di Singosari? Ada Esman Negeri 1 Singosari. Saya sering ke Singosari, gak pernah tahu ada Esmangesi. Oh, Ayo, ya diskusi memang lah. baru Apa berapa temanya? Pak Ustadz ini, kalau nggak salah ini angkatan yang keempat kalau nggak salah. Esman Negeri 1 Singosari Pak. Temanya Atau apa? Ustadz tepatnya Wafi. depan depo bangunan, tahu kan Pak Ustadz? Kita diskusi aja. Diskusi aja langsung Iya. Bang Salesius. Bentar saya mau tanya sama Ustadz Iya. Wafi. Hari ini tentu ininya acara. Tadi malam. Oh, astagfirullah, lupa saya. Lanjut. Ya. Iya. Aku boleh tanya Pak Ustadz? Apa? Boleh bertanya apa enggak? Ya kita diskusi aja. Oh iya, Bukan diskusi. temanya. Oke, ya Pak Ustadz Wafi ya. Jadi gini Pak Ustadz Wafi. Apa temanya ini? Oh temanya apa Pak Ustadz Usuti? Kritik teks. Terserah. Kau mau Oh tanya apa terserah. terserah. Atau Bebas, gini aja Pak bebas. Ustadz Wafi. Saya bertanya aja boleh toh? Kritik teks aja, kritik teks. Oke. Tentang ajaran yang saya tanyakan Pak Ustadz ya. Tentang ajaran ya dalam Loh, Islam. ini kan diskusi. Kalau Ya. diskusi open statement dulu, saya open statement, nanti saya nanya, antum nanya gitu loh. Oh begitu. Kasih waktu timer. Temanya Kak. apa kalau gitu? Boleh. Kritik teks. Kritik teks. Kritik teks. Ya silakan Pak Ustadz dulu untuk Tapi bernarasi, silakan. antum siap kritik teks berkaitan sama Yunani Ibrani nanti. Well, kalau Ibrani Yunani itu ya agak berat saya Pak Ustadz. Saya nggak menguasai itu. Saya bahasa Indonesia aja. Ustadz Wafi, Nah. ini Ustadz Wafi, di tempat antum itu noise sekali. Oh iya, karena hujan. Oh, hujan, teman-teman. Ya, maklumilah hujannya. Iya, hujan. Oke, lanjut. Ya jujur Pak Ustadz Wafi, saya nggak bisa berbahasa Yunani, Ibrani juga nggak bisa ya. Jujur. Ya, ya udah, temanya ketuhanan. Oke. Nah, tuh, seru tuh. Silakan Pak Ustadz Wafi dulu bernarasi tentang ketuhanan Islam seperti apa. Ya, antum di mute ya, di mute dulu. Oke, siap. Oke. Bukan mukanya yang di mute. Bukan tutup kamera, mute, tutup kamera. Coba.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan malam kali ini kita akan berbicara tentang Tuhan. Nah, antara Islam dengan Kristen. Jadi karena saya dari perwakilan saya pribadi ya sebagai orang yang beragama Islam, maka saya akan menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nama. Allah itu adalah sebuah nama yang mana kata Allah itu hanya dimiliki oleh satu Tuhan. Jadi nama Allah itu hanya dimiliki oleh satu Tuhan. Walau ta'annutan, meskipun sesembahan-sesembahan yang lain baik dewa dan semacamnya itu tidak ada yang memiliki nama Allah meskipun dengan niatan kebatilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep Allah ini memiliki tiga perkara yang harus dipahami dari sisi Allah. Allah itu tauhid, esa. Nah, esanya itu dalam hal apa? Satu, dalam zatnya. Dua, dalam sifatnya. Tidak ada yang bisa memiliki sifat seperti Allah. Yang pertama, Allah esa dalam zatnya. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Yang ketiga adalah af'al, pekerjaannya. Tidak akan ada yang menyamai pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berbeda dalam tiga hal. Zat, sifat, dan af'al. Af'al itu pekerjaan. Nah, Allah ini ada sebelum kata ada itu ada. Maka sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Kanallah wa lam yakun syai'un ghairu." Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka seluruh yang ada itu diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dan Allah maha suci dari segala kekurangan. Apapun yang akan menyebabkan Allah berkurang kemuliaannya, maka itu tidak akan pernah terjadi kepada Allah. Yaitu mukadimah dari saya. Jangan panjang-panjang, biar nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Tafadhol. Kalau bisa gini, Bang Salesius sama Ustadz Wafi, di timer gimana? 3 menit, 3 menit. Oke, siap, mantap. Hah? Boleh, Bang Salesius? Oke, ya udah. Saya Mana dia? Bang Salesius ke mute tuh. Di timer aja ya. 3 menit, 3 menit. Siap. Lanjut. Tuh. Bang Salesius. Halo. Mic-nya. Mic. Mic-nya nggak ada suara. Mic-nya dibuka, suara nggak ada. Ya. Sebentar Pak Ustaz. Mana sih? Kau nyari apa, Bang? Ya, bisa. Sudah Pak Ustaz ya? Sudah ya? Udah. Yuk, udah. Oh, ya. Oke Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz Wafi dan Pak Ustaz Supi. Telek. Jadi Tarik gini, koga. tentang ketuhanan. Mana remote? Mana remote? Di sana. Aduh. Lagi dimarahi sama istrinya. Iya. Gelut. Remote mana remote? Gelut. Ah. Bentar Pak Ustaz ya. Maaf. Jadi gini Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz ya. Tentang ketuhanan orang Kristen ya Pak Ustaz ya. Jadi sama Pak Ustaz. Tuhan orang Kristen itu hanya satu Pak Ustaz. Satu. Tidak lebih dari satu. Ya.
dia itu Esa, sama. Ya, dia itu adalah Esa. Jadi makanya kami menyembah Tuhan hanya satu. Ya, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah ketuhanan orang Kristen itu Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, memang di situ mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Pak Ustadz. Ya, jadi Yohanes 1 itu menerangkan keberadaan daripada firman itu. Remote mana Dari remote? firman itu, Remote. ya, firman itu Sorry, nyari Sudah remote AC ada. saya. ya sudah ada sejak kekekalan Pak Ustaz. Makanya Yohanes 1 itu mengatakan pada mulanya, artinya dia menerangkan keberadaan firman itu. Dia memang sudah ada sebelum yang ada ini ada. Dia sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Itulah firman. Makanya di Yohanes 1 menerangkan, mengatakan kalimatnya pada mulanya. Ya, pada mulanya. Nah, kalau kita komparasikan dengan Kejadian 1 Pak Ustaz, ya, tentang penciptaan. Ya, penciptaan itu pada mulanya itu memang dijadikan oleh firman. Segala sesuatu yang jadi itu melalui firman Pak Ustaz. Ya, melalui firman. Nah, di Yohanes 1 ayat 3 di situ menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu adalah firman itu. Gitu. Jadi itulah konsep ketuhanan orang Kristen Pak Ustaz. Seperti itu. Sampai di situ dulu Pak Ustaz. Oke. Saya matikan, Ustadz Wapi saya majukan. Dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dalil yang Anda pakai kan? Ini ya. Saya tampilin datanya ya. Yohanes, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Pertanyaannya begini. Pernahkah Allah menyampaikan bahwa firman-Nya akan menjadi manusia? Di sini kan kita melihat ada perkataan Yohanes nih. Ada perkataan Yohanes yang isinya begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, ini kan perkataan Yohanes. Saya nanya, Yohanes dapat pengetahuan dari mana bahwa firman telah menjadi manusia? Siapa yang ngasih tahu dia? Datanya di mana? Data ya, saya minta data ya. Siapa yang ngasih tahu dia bahwa firman telah menjadi manusia? Karena ini perkataan Yohanes. 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 Dia memiliki ilmu seperti ini, tahu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itu taunya dia dari mana? Mana datanya? Siapa yang ngajari dia seperti ini? Begitu. Karena ini hanya tertulis di Yohanes. Di dalam Matius, Markus nggak ada. Di dalam Lukas juga nggak ada. Semua surat-surat Paulus nggak ada yang mencatat seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yohanes tahu dari siapa? Karena Yohanes ini sahabat Yesus, yang murid Yesus yang paling muda, ya, yang lebih tua banyak. Jadi siapa yang ngajari dan datanya di mana? Ya, datanya di mana? Karena ketika ini jawaban saya di awal ya, pernyataan saya di awal, Tuhan itu tidak boleh lemah. Jadi apapun yang akan dapat melemahkan Tuhan itu nggak boleh terjadi di dalam Tuhan. Misal Tuhan jadi manusia. Apakah mampu? Ini bukan tentang mampu,
tapi tentang nanti akan mencederai kekuasaannya. Yang seharusnya kemarin dia tidak pernah lapar, akhirnya dia lapar. Yang kemarin dia tidak pernah ngantuk, akhirnya dia ketiduran. Yang kemarin dia tidak pernah marah-marah gak jelas, akhirnya marah-marah gak jelas. Yang kemarin dia maha pemberani, akhirnya takut dikejar Romawi. Nah, karena menjadi manusia dapat mencederai kehebatan Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan melakukan itu seharusnya untuk menjadi manusia. Karena dengan dia menjadi manusia, dia akan menghilangkan sifat hebatnya yang sangat banyak. Sifat hebat Tuhan banyak, maha kuasa, maha pemberani, maha memberi rizki. Dengan Tuhan jadi manusia, oke, siap. Habis waktunya. Habis waktunya, Mbak. Saya adil gak Bang Salesius ya? Ah. Tuh. Oke, terima Silakan kasih jawab. Pak Supi ya. Jadi dari mana kalau Pak Ustadz bilang ya? Dari mana? Jadi gini Pak Ustadz. Jadi Yohanes itu adalah rasul ya. Rasul yang dipilih oleh Allah ya. Jadi dia mengatakan itu berdasarkan wahyu yang dia terima. Jadi nggak sembarang orang gitu loh Pak Ustadz ya. Jadi apa yang dia dapat ilham dari dia dapat ilham. Ya, jadi makanya dia mengatakan seperti itu. Nah kalau kita baca di Filipi ya Pak Ustadz ya, Filipi 2, 5 sampai 9 Pak Ustadz. Nah, Filipi 2, saya buka dulu Pak Ustadz ya. Coba kita Apa baca ini? sama-sama ya. Penonton nyari remote. Nih remote nih. Remote. Santai Pak Ustadz. Nah, Iya. Jadi gini. Nah, jadi mohon maaf Pak Ustadz, saya ini nggak seberapa lah, hanya gini. Kita baca di Filipi ya Pak Ustadz. Filipi 2 ayat 5 sampai 9 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 6 ya Pak Ustadz ya. Ayat 6-nya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7-nya Pak Ustadz, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Pak Ustadz. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi itu Pak Ustadz, itu dasarnya. Itu. Siapa sih banting pintu? Iya, habis Jadi Bang itu, Salesius. Pak Ustadz. Ustadz Wapi pula waktunya nanggapin. Oh habis, oke. Silakan Pak Ustadz. Mik. Jadi yang saya tanyakan itu Pak, saya minta data, Yohanes tahu dari siapa bahwa Firman telah menjadi manusia. Kenapa saya bertanya demikian? Karena di Matius nggak tertulis, di Markus nggak tertulis, di Lukas nggak tertulis, bahkan semua surat Paulus nggak tertulis seperti itu. Nah sehingga saya penasaran nih, Yohanes kok bisa tahu, padahal dia masih muda. Dan kitab Yohanes itu selesai paling akhir di antara kitab kanonik yang lain. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat alasan dia mengatakan Firman itu jadi manusia, kata Bapak Salesius karena dia dapat ilham. Nah, itu yang kita minta, datanya di mana? Dia dapat ilham bahwa Firman telah menjadi manusia. Di mana datanya itu? Bahwa dia dapat ilham itu.
Itu yang kita minta, Pak. Jangan lari ke Filipi. Kalau lari ke Filipi itu kan menjelaskan pribadi Yesus. Bahwa Yesus itu begini dan begitu, sama dengan Allah, begini dan begitu. Nah, itu kan penjelasan tentang Yesus. Yang saya tanyakan, ungkapan Yohanes, ya, ungkapan Yohanes itu dapat dari mana firman telah jadi manusia gitu loh. Kalau memang dia tahu dari ilham, mana datanya bahwa ada ilham yang datang kepada dia yang mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia? Otomatis ketika itu ilham, maka melalui dua cara. Bisa jadi dia langsung tahu dari Tuhan, bisa jadi malaikat yang ngasih tahu dia, kan begitu. Datanya mana dia dapat ilham yang isinya seperti itu? Begitu loh. Datanya di mana? Karena kalau kita nggak ada data, kita hanya main percaya-percaya saja Yohanes itu Rasul lah, Yohanes itu Nabi lah, atau apalah itu, ya mungkin itu kepercayaan bagi teman-teman Kristen, oke, itu kepercayaan Kristen. Tapi bagi kita yang di luar Kristen, kita yang ingin mempertanyakan kredibilitas keilmiahannya, kita ingin menanyakan sesuatu yang ingin mengungkap fakta sejarahnya, kan nggak bisa kan, gitu loh. Jadi kalau memang dapat ilham, di mana datanya, ilhamnya di mana, isi ilhamnya gimana, gitu loh. Nanti ketika Bapak tanya seperti itu kepada saya akan jawab. Misalnya Rasul mendapatkan wahyu pertama kali di mana? Bagaimana isinya? Itu ada, kalau di dalam Islam ada, Pak. Ayat Al-Quran itu bukan hanya ada asbabun nuzul, Pak. Bahkan malam atau pagi hari turunnya ada. Bahkan sebab turunnya ada. Bahkan nasikh mansukhnya ada. Bahkan kinayahnya ada. Semuanya ada di Al-Quran. Gitu. Nah, pertanyaan saya simpel, cuma satu, itu aja. Kalau memang itu dapat dari ilham, mana datanya bahwa ilham yang berkata demikian? Sekian. Oke. Bila mengecil itu habis Pak waktunya. Ya. Ya. Oke, Pak Ustadz. Masih kemir aku, Pak ya? Oh, enggak ya. Nah, jadi gini Pak Ustadz, sebelum Yohanes Pak Ustadz ya, ada nubuatannya. Ada nubuatan dari Nabi Yesaya. Ya. Yesaya 7:14 Pak Ustadz ya. Yesaya 7:14 kita bacakan aja Pak Ustadz ya. Yesaya 7 nomor 14 ya. Itu tentang nubuatan Pak Ustadz ya. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Emmanuel Pak Ustadz. Jadi itu Yesaya 7 ayat 14. Jadi ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Nah, ketika Yohanes mendapat ilham itu dikaitkan dengan Yesaya tadi, maka inilah penggenapannya Pak Ustadz. Ya, penggenapannya di Lukas 1:26 sampai 38 Pak Ustadz ya. Selain Yesaya, ini Yesaya penubuatannya. Kita baca di Lukas 1. Ya, Lukas 1 ayat 26 Pak Ustadz ya. Ayat 26 sampai 38 ya. Sampai 38. Nah, ini Pak Ustadz ya. Saya baca Pak Ustadz. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27-nya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya. Maria terkejut
mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada Maria. Habis. Oh, habis. Oke, waktunya sudah habis. Gimana nih Pak Ustaz? Boleh saya nambahi waktunya Pak Ustaz? Soalnya belum menemui anunya nih. Kalau boleh. Nggak boleh, harus fair kita. Ah, artinya nubuatannya ada, terus penggenapannya ada di Lukas 1 ayat 26 Pak Ustaz. Silakan kalau memang nggak ada tambahan waktu Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, kalau Bapak jawab pakai nubuatan, itu bukan ilham namanya. Berarti Bapak menyalahkan jawaban Bapak sendiri. Kan Bapak tadi bilangnya dapat ilham. Yohanes dapat ilham kata Bapak. Kalau dapat ilham otomatis nggak tertulis di dalam kitab seharusnya. Atau di kitab itu dijelaskan bahwa Yohanes dapat ilhamnya isinya begini. Begitu kan? Nah, ternyata Bapak jawabnya pakai apa? Nubuatan. Kalau nubuatan, Pak, ini akan tambah banyak lagi pertanyaannya nanti. Karena di sana tertulis Immanuel. Arti Immanuel kan innallaha ma'ana. Tuhan bersama kami. Kan begitu. Gak nyambung kalau dikaitkan dengan Yesus. Dari kata Yesua. Yang artinya orang yang diselamatkan. Gak sambung, gak nyambung. Itu Immanuel. Itu julukan, gelar yang artinya Tuhan bersama kami. Gak nyambung. Sedangkan pertanyaannya, di mana ada keterangan Yohanes dapat ilham, Yesus jadi manusia. Jadi kita fokus Yohanesnya, Pak. Bukan nubuatan Yesusnya, bukan. Kalau nubuatan Yesus, nanti akan tambah banyak lagi pertanyaannya. Karena nubuatan itu nggak disepakati. Banyak orang para rabi Yahudi yang menolak nubuatan tersebut. Banyak, Pak. Misalnya kalau kita buka di dalam Sefaria, salah satu website resmi milik Yahudi, tentang Yohanes, Yesaya 7 nomor 14. Maka di sana banyak pertentangan dari para rabi Yahudi bahwa itu bukan mengarah kepada Yesus. Pertanyaan saya itu fokus kepada Yohanes, Pak. Kepada Yohanesnya. Kalau kata Bapak Yohanes dapat ilham, mana datanya dia dapat ilham begitu, gitu loh. Yohanes dapat ilham nih. Isi ilhamnya firman telah jadi manusia. Itu yang saya tanyakan, bukan nubuatan Yesusnya, bukan. Kalau nubuatan Yesus nanti kita akan berbicara tema yang lain. Saya bisa menampilkan data Yohanes 7 nomor 14 itu bukan ke Yesus arahnya. Banyak data saya nanti. Data saya banyak sekali nanti. Gitu. Bukan. Kita fokus Yohanes karena yang nulis itu Yohanes, Pak. Markus nggak tahu. Lukas nggak tahu. Dan Matius nggak tahu. Nggak tercatat itu. Firman telah menjadi manusia. Kan jelas tuh. Firman telah jadi manusia. Nah, pengetahuan firman telah jadi manusia, kata Bapak dapat ilham. Nah, di mana datanya dapat ilham seperti itu gitu loh. Bukan nubuatan, Pak, bukan. Kalau nubuatan nanti membahas Yesus sebelum lahir. Gitu, lebih fokus ke Yesusnya. Kita fokus ke Yohanesnya. Ilmu Yohanes dapat dari mana? Kita penasaran karena Yohanes ini orang mulia pasti. Beliau kalau bukan orang mulia nggak bisa begitu. Nah, gitu loh. Baik, mengecil. Kalau mengecil habis waktu berarti. Gitu aja tandanya. Oke. Oke, ke Yohanes Pak Ustadz ya. Yohanes ini adalah Yohanes mendapat data atau wahyu tentang firman ya. Melalui pengalaman pribadinya sebagai murid yang dikasih Yesus. Jadi memang apa yang dia tulis itu menurut pengalaman pribadi Yohanes. Jadi yang menulis itu kan dia sendiri atas pengalaman pribadi, yaitu berdasarkan wahyu yang dia terima. Ketika wahyu itu dia terima, maka dia tulis. Ya, Pak Ustadz ya. Jadi datanya yaitu tadi dari wahyu. Ya, Rasul Yohanes itu menerima wahyu. Dan wahyu yang dia terima itu dia tulis. Dia tulis sendiri. Bukan orang lain yang nulis, Pak Ustadz. Ya. Ketika dia menerima wahyu dari Allah, dia langsung tulis. Makanya di Yohanes
1 ayat 14 itu mengatakan firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu wahyu yang dia terima, Pak Ustadz. Jadi dia bukan dapat data dari mana. Datanya berdasarkan wahyu yang dia terima. Begitu. Maka itulah yang dia tulis. Begitu Pak Ustadz. Seperti itu jawabannya. Jadi ya memang di Yohanes 1 ayat 14 itu kan dia mengatakan firman telah menjadi manusia. Kalau kita komparasikan dengan Lukas 1 ayat 26 tadi tentang Maria akan mengandung dan melahirkan. Ya, itu sangat komplit. Maksud saya itu kalau kita komparasikan itu sangat klop, Pak Ustadz. Seperti itu. Jadi intinya itu datanya itu ya dari wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes dan wahyu itu dia tulis. Makanya Yohanes 1 sampai 14 itu tadi menceritakan tentang firman itu. Firman telah menjadi manusia. Lukas diperkuat oleh Lukas mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan. Ya. Itu Pak Ustadz. Saya kira seperti itu aja Pak Ustadz Yusupi. Kalau masih ada waktu ya silakan diambil, nggak apa-apa. Oke. Jadi jawaban Pak Salesius adalah wahyu. Ya. Ya. Tertulis di mana wahyunya, Pak? Yaitu kalau tertulis kan yang menulis itu kan Rasul Yohanes. TikTok aja kayaknya Ustadz Wapi. Ya. TikTok aja. Yohanes Ya, sendiri kan yang menerima wahyu dan dia juga yang menulis. Iya, ada nggak data bahwa dia menerima wahyu isinya seperti itu? Datanya bahwa dia Rasul Yohanes menerima wahyu. Iya, yang isinya seperti itu, bahwa Tuhan telah jadi manusia. Sebentar. Silakan bernarasi dulu Pak. Saya cari dulu datang Rasul Yohanes. Iya. Karena gini Pak, Yohanes itu termasuk orang yang dikasihi Yesus. Jadi kita penasaran gitu loh. Penasaran banget kira-kira ada nggak sih data tentang datangnya wahyu kepada beliau. Beliau sendiri nggak pernah cerita loh kalau dia dapat dari wahyu. Dia sendiri nggak pernah cerita kalau dia dapat dari wahyu tentang Tuhan menjadi manusia itu. Tapi Bapak Salesius itu tahu kalau dia dapat wahyu itu, kok bisa tahu gitu. Padahal Yohanes sendiri nggak pernah cerita kalau dia dapat wahyu isinya seperti itu. Yohanes loh nggak pernah cerita. Jadi saya kaget ketika Bapak Salesius tahu kalau dia dapat wahyu. Karena wahyu itu artinya kabar yang tersimpan dan cepat. Arti wahyu Pak. Makanya wahyu itu gak semua orang tahu. Jadi kalau dijawab wahyu sebenarnya salah. Karena definisi wahyu adalah kabar yang tersimpan terhadap orang-orang yang khusus secara cepat. Itu definisinya. Saya langsung baca Indonesianya ya, tidak usah baca Arabnya. Kabar yang tersimpan kepada orang khusus yang sangat cepat. Itu definisi wahyu. Maka ketika Bapak tahu itu wahyu, itu heran kok bisa orang lain tahu gitu loh. Kalau wahyu seharusnya gak ada yang tahu gitu. Seharusnya. Ya artinya kan. Tapi ternyata artinya itu kan ditulis. yang mengetahui dia sendiri kan Pak Ustadz. Ya ada nggak datanya? Kan data kalau dia dapat wahyu seperti itu ada nggak? Oh ada data. Bentar Pak Ustadz. Coba saya cari dulu ya. Dalam Injil siapa itu ya? Bentar Pak Ustadz. Siap. Kalau yang saya pahami gini Pak Ustadz, dia menerima wahyu itu memang dia langsung nulis sendiri. Jadi bukan didengar oleh orang lain ya. Yang bilang yang nulis tukang pos kan nggak ada Pak. Memang beliau nulis sendiri gitu.
Iya, Pengalaman menulis pribadi sendiri, kan? katanya tadi. Nah, Pengalaman pribadi. kan, iya memang. Jadi ini kan wahyu ini kan dia sendiri yang menerima Pak Ustadz. Jadi tidak ada yang lain yang mengetahui. Makanya apa yang dia tulis ini berdasarkan wahyu yang dia terima, gitu loh Pak Ustadz. Jadi, Iya, itu tidak datanya ada di mana? Dia dapat wahyu seperti itu mana datanya? kok datanya. Bentar, Pak. Benar itu. Ya ini yang saya belum ketemu datanya ini Pak Ustaz. Dalam ini. Nah, jangan oleng lah bang. Ya, Ah, ya. Cari data ini loh jangan Pak Ustaz. oleng. Santai aja Pak Ustaz. Memang Ada benar. atau nggak ada? Ya makanya saya belum dapat nih Pak Ustaz. Bentar. Hmm? Mana ini teks? Sepertinya saya belum dapat ini Pak Ustadz. Lah. Kalau belum dapat, lalu kenapa Anda sampaikan gitu loh? Ya, yang saya sampaikan itu Pak Ustadz ya, yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi Rasul Yohanes, yang mana dia itu menerima Ya, wahyu. artinya gini, Dan Pak wahyu yang dia Salesius. terima, dengar dulu. Dan wahyu yang dia terima itu langsung ditulis oleh dia sendiri. Jadi artinya tidak mendapat data dari siapa-siapa kecuali dari wahyu yang dia terima. Gitu loh. Makanya kalau Pak Ustadz tanya datanya di mana dia menerima wahyu. Nah, ini mungkin saya belum bisa jawab Pak Ustadz ya. Mungkin saya belum bisa jawab. Ya. Siap. Nggak apa-apa lah. Sekarang Bapak Salesius aja lah yang bertanya ke saya, nggak apa-apa. Tapi Pak Ustadz masih belum puas ya dengan jawaban saya itu ya? Ya kan saya butuh data, Pak. Butuh data ya? Oke. Iya, biar Coba saya cari dulu. suatu saat saya gak nanya lagi ke orang lain gitu loh. Oke, yang menerima wahyu dalam. Oke, gini aja Pak Ustadz, kalau nanti coba saya tanya ke guru saya dulu ya. Siap. Ya, Siap. ke guru saya, kira-kira datanya di mana Rasul Yohanes ini menerima wahyu, ditulis dalam apa? Baik. Pak Ustadz. Siap. Ini PR buat saya Pak Ustadz ya. Siap. Baik. Ya, gitu. Bang Salesius mau nanya Islam sama Ustadz Wafi? Oke, saya mau menanya ya Pak Ustadz, boleh kan ya? Boleh. Gini, Ya Pak giliran Anda lah. Giliran saya ya. Jadi begini, setiap kali saya dengar komalnya Pak Ustadz Usupi ya, selalu bernarasi bahwa Al-Quran itu meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Ini Benar temanya nggak, Pak? ketuhanan, Pak. Temanya ketuhanan, bukan kitab suci. Oh, temanya ketuhanan. Oke. Bukan kitab suci, tentang Tuhan berarti ya. Oh. Gimana ya? Oh, gimana ya kalau kalau tentang kitab suci nggak boleh? Ya udah, terserah, monggo. Nah, jadi gini. Saya selalu dengar statement dari Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Yusufi, bahkan Pak Ustadz Rafi juga mengatakan bahwa Al-Quran itu turun untuk meluruskan kitab-kitab sebelumnya. Benar nggak Pak Ustadz? Enggak, bukan meluruskan. Musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Membenarkan. Membenarkan kitab-kitab sebelum atau bukan meluruskan Pak Ustadz ya? Enggak pernah saya bilang gitu. Oh, kalau Pak Ustadz Yusufi
Kalau saya Membenarkan. lihat di TikToknya, Sama aja. meluruskan atau menyempurnakan. Membenarkan. Al-Imran itu surahnya. Musaddiq. Musaddiq. Iya, oke lah, membenarkan ya. Kata membenarkan ini gimana Pak Ustadz maknanya itu? Kata membenarkan, apakah memang kitab-kitab sebelumnya itu salah atau bagaimana sehingga dibenarkan itu? Bukan. Maksudnya membenarkan, dulu pernah ada kitab Taurat, pernah ada kitab Injil gitu loh, dan ajarannya mentauhidkan Allah, gitu maksudnya. Oh, jadi karena begini loh Pak Ustadz, kalau kita artikan kata membenarkan itu secara etimologi Pak Ustadz, membenarkan artinya ada yang tidak benar, satu, ada yang tidak benar terus dibenarkan, ya toh? Atau ada yang salah lantas dibenarkan. Itu gimana Pak Ustadz? Saya pakai data ya, saya pakai data aja. Bismillah. Ya. Ini loh maksudnya. Gara-gara remote ini. Aduh. Bapak buka surah Ali Imran ayat ketiga. Ya, surah Ali Imran ayat ketiga. Ini saya bacakan dulu ayatnya ya. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Tafsir Baghawi surah Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala telah menurunkan Allah, siapa Allah, 'alaika kepadamu Muhammad, al-kitaba yaitu Al-Qur'an bil haqqi dengan kebenaran, musaddiqon yang membenarkan. Al-Quran itu membenarkan lima terhadap kitab, baina yadaihi sebelum Al-Quran, wa anzala dan Allah telah menurunkan at-taurata kitab Taurat, wal injila dan kitab Injil. Maksudnya membenarkan bagaimana? Nih ya, musaddiqon lima baina yadaihi lima qoblahu, yaitu membenarkan kitab sebelumnya minal kutub. Dalam hal apa? Dalam hal fit tauhid, mengesahkan Allah, wan nubuat dan tentang para nabi, bahwa dulu sudah ada nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad nabinya. Sebelum Nabi Muhammad Allah sudah mengutus para nabi, tentang nubuat, wal akhbar dan beberapa cerita, wa ba'di syara'i dan sebagian syariat-syariat. Begitu. Itu yang dibenarkan, bahwa dulu ngajari Allah itu memang cuma satu, Esa. Maka Al-Quran pun mengatakan Allah juga Esa. Dulu diajarkan ada nabi-nabi dulu. Al-Quran membenarkan memang ada nabi-nabi dari dulu, gitu loh. Nah, iya, berarti kan membenarkan kitab sebelumnya kan Pak Ustadz. Ya. Artinya kitab itu kan sudah benar toh. Ya, dalam hal tauhid ada para nabi dan sebagian syariat. Tuh tadi. Artinya kalau gini loh, saya masih bingung gini loh Pak Ustadz. Misalnya ya, ada genteng saya ya, genteng rumah saya ya, itu sudah bengkok gitu ya, sehingga rumah saya itu bocor. Ya, mungkin karena kucing lewat atau apa, itu kan. Nah, ketika rumah saya bocor itu, karena gentengnya tadi sudah miring gitu, karena kucing lewat ya, melorot lah gitu. Akhirnya saya membenarkan posisinya gitu. Itu kalau pemahaman saya, membenarkan posisi genteng itu sehingga rumah saya itu tidak bocor. Apakah seperti itu Pak Ustadz maksud kata membenarkan itu? Ya, Atau membetulkan? Sesuai kitab yang telah saya sampaikan tadi, membenarkan itu dalam hal mengesahkan Allah, dalam hal kenabian, dalam hal sebagian syariat. Udah itu. Oh, artinya berarti kalau begitu ya sama, berarti ya keesaan Allah kita itu sama berarti Pak Ustadz. Allah itu Esa, betul? Iya, karena kita Esa itu sebelumnya kan artinya apa? sudah dibenarkan toh bahwa Allah itu Esa kan. Ya. Terus dibenarkan Esa itu artinya apa menurut Bapak? Enggak, maksud saya itu jangan ke situ dulu. Maksud saya itu memang kita itu sudah sepakat bahwa Allah itu Esa kan. Iya, jelas. Namanya Allah ya Esa lah. Ah iya, hanya satu kan. Iya, makanya Tritunggal itu salah.
Loh, Esa kan bukan Tritunggal. Tritunggal ya. Jadi gini Pak Ustadz, nah, kita sudah sepakat ya bahwa Allah itu hanya satu, Esa kan? Ya. Dan itu Bukan sudah Tritunggal. dibenarkan, ya. Dan itu sudah dibenarkan oleh Al-Quran kan, Betul. bahwa memang Allah itu Esa. Nah, karena Pak Ustadz menyentil tentang Tritunggal Pak Ustadz ya. Tritunggal itu Pak Ustadz, saya ingin jelaskan begini. Tritunggal itu bukan kita menjelaskan berapa jumlah Allah, bukan. Sekali lagi, bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah, ya. Tapi Tritunggal itu membicarakan tentang kebagaimanaan Allah itu. Itu Pak Ustadz. Jadi Tritunggal itu bukan membicarakan tentang berapa jumlah Allah, tetapi kebagaimanaan Allah itu. Nah, kebagaimanaan Allah itu seperti apa? Saya ingin jelaskan tentang Tritunggal ya. Jadi Allah Bapa, di dalam diri Allah Bapa itu ada firman dan ada roh. Itu di dalam dirinya. Di dalam diri Allah Bapa itu ada firman dan ada roh. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Ustadz, ada berapakah jumlah Allah di situ? Gini Pak, Anda kan tadi mengatakan kalau tolong Pak Ustadz Tritunggal jawab itu bukan dulu. hitungan kan? Di dalam diri Allah itu ada firman dan ada roh. Pertanyaan Kenapa saya kok yang untuk Pak dihitung Ustadz. firman sama roh saja? Enggak, pertanyaan saya kan di dalam atau gini aja. Hitungannya itu sama Gini Pak. aja. Kenapa kok hitungannya cuma firman sama roh? Kenapa kok Ya. tidak yang lain kok udah dihitung? Ya, dengar dulu. Atau gini aja, saya kasih analogi ya. Di dalam diri Salesius ya. Ini Salesius. Di dalam diri saya ini ada firman, ada kata-kata, dan ada roh yang Pendengaran kok udah saya. dihitung. Pendengaran kok udah dihitung. Ya. Penglihatan? Dengar dulu. Di dalam diri saya itu ada roh dan Ya, ada pendengaran firman. ada. Nah, pertanyaan saya, Ya. ada berapa jumlah Salesius? Lah pendengaran juga termasuk kan? Duh. Kan Loh, tadi kan saya sudah Pak, bilang. kalau suara dihitung, kan suara ini alatnya mulut. Maka pendengaran Ya. yang alatnya telinga juga harus dihitung, Pak. Jangan cuma suara dihitung, ya ada firman nih, ada suara dihitung. Tapi pendengaran nggak dihitung, penciuman nggak dihitung, penglihatan nggak dihitung. Kenapa yang dihitung kok cuma mulut saja, telinga nggak dihitung juga gitu loh? Ya oke, saya hitung semua berarti mulut, Ya. telinga, mata. Ya, itu ada berapa jumlah Salesius? Jumlah Celsius ada satu. Satu tak? Nah, itulah Ya. Tritunggal. Itulah Tritunggal. Bukan Tritunggal berarti, Tentunggal kan 1, 2, 3, 4, Jadi- belum 5. Berarti banyak tunggal berarti. Jadi gini Pak Ustadz ya, Pak, ini Salesius ya. Salesius itu jelas ada telinga, ada Ya. mata, ada Ya. mulut, yaitu ada kaki dan macam-macam. Ya. Nah, itu kan tubuhnya. Tubuh. Nah, kalau yang dihitung tubuh, Dengar dulu, kenapa itu kan tubuh dibandingkan Salesius. dengan pribadi? Itu beda. Tubuh itu satuan dari pribadi, ya. Tubuh itu satuan dari pribadi. Jadi pribadi itu satu nih. Isinya ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kaki. Pribadinya satu. Iya. Ya, pribadinya satu. Tapi di Iya. dalam tubuh banyak alatnya. Apakah Tuhan Anda seperti itu? Tadi kan saya sudah menjelaskan. Saya sudah Berarti Tuhan Anda seperti itu ya? Kasih analogi ya. Di dalam diri Allah itu ada firman dan ada roh. Pertanyaan saya untuk Ustaz Wafi. Kok Ada bisa berapa hitungannya jumlah kok cuma Allah? firman sama roh, Pak? Hitungannya Lo enggak, cuma jawab roh. dulu. Kalau jawab dulu itu karena menyangkut Tritunggal. Lah. Ada berapa jumlah Allah? Nggak bisa. Gini loh, Pak. Nah, Gini. Pribadi itu satu, Pak. Pribadi satu. Tapi kalau memang mau diikutkan hitungan, maka faktor tubuh ini, anggota tubuh ini, telinga, hidung, mata, suara,
itu harus ikut semua. Nggak bisa Ya, itu kemudian kan diambil di badan suara tuh, Pak dan roh Ustadz. saja, nggak bisa. Itu kan badan tuh. Termasuk Berarti badannya. Tuhan Bapak Badannya punya Salesius tuh. Tuhan Bapak punya badan. Ya, badannya Salesius ini, di dalam badan saya ini ada firman dan ada roh. Ada apa lagi? Pertanyaan saya, Kan ada banyak berapa kan jumlah adanya, kan? Salesius? Enggak. Pertanyaan saya, ada berapa jumlah Salesius? Nah itu pertanyaannya salah Pak. Loh, Karena Pak, suara itu bukan pribadi Pak. Gini loh, gini. Sampai bisa bahasa Indonesia nggak sih? Gini loh. gimana? Pribadi itu utuhnya. Jadi sama dengan gini. Ini ya, saya nggak bisa nyebutin anu sih. Ini kan iPad. Ya, iPad kan? Ya. iPad kan nama pribadinya, betul? Ya. Nah, di dalam iPad itu banyak aplikasi. Nah, ini ya. Jangan kemudian aplikasi ini yang dihitung cuma satu, Pak. Yaitu App Store dengan telepon. Jangan itu saja. Kalau App Store sama telepon dihitung, yang lain nggak dihitung, itu salah berarti. App Store ini bukan pribadi. Yang pribadi itu iPad-nya pribadi. Jadi salah ketika Anda bertanya, App Store, iPad bukan? Bukan. Belum Nah, tentu. ada berapa tab-nya? Ada berapa jumlah tab? Nah, jumlah tab-nya kan satu, iPad satu kan? Di dalam Nah. tab itu ada apa aja? Nah, kan banyak nih. Maka yang di dalam tab ini itu bukan pribadi, jadi gak nyambung ketika maksudnya ini ada Ya, aplikasi Google. Google itu iPad bukan? iPad bukan Google itu. Coba saya nanya, iPad bukan Google? Ya kan di dalam iPad itu, di dalam Bukan. tab itu. Pertanyaan saya, Google adalah iPad bukan? Ya, yang ada di dalam tab itu ada Google-nya. Pertanyaannya itu Kan Google ini kan itu ada iPad satu, apa Pak bukan? Ustadz. Ini kan ada satu toh tab-nya. Nah, Pak, Tapi di pertanyaan dalam saya, tab pertanyaan ini saya, ada banyak, fokus pertanyaan saya, Pak. Dengar dulu. Pak, Di dalam pertanyaan tab saya, ini, Google itu iPad apa bukan? Ya, itu bagian dari apa bukan? iPad Google itu. ini iPad apa bukan? itu kan bagian dari iPad katanya. itu. Bagian dari. iPad. Nah, maka gak bisa ditanyakan kalau Nah, sekarang Google kalau ditanya iPad. ada berapa iPad? Gmail iPad. Nah, gini Pak, saya terangkan. Tunggu dulu. Ada santai berapa dulu. jumlah iPad? Saya terangkan dulu, Gini Lo loh. enggak, saya tanya dulu. Misalnya, ada berapa misalnya. jumlah iPad? Gantian dulu ya. Saya dulu nanti Bapak ya. Nah, Silakan. misalnya suara. Ya. Suara itu lepas, suara aja. Suara ini Celsius bukan? Bukan. Karena suara Pasti. aja. Suara aja, iya. Nah, kemudian roh kan, ya dihitung kan? Roh berdiri sendiri. Berdiri sendiri nih roh nih. Roh itu Celsius bukan? Belum tentu. Tapi ketika itu menyatu ke diri orang yang bernama Celsius, maka roh dan suara bagian dari Celsius. Maka perbandingan antara Celsius ada berapa? Dibandingkan dengan hitungan suara dan roh, itu perbandingan yang logical fallacy. Aneh. Aneh. Aneh Pak, gak bisa seperti itu. Itu namanya logical fallacy. You understand your logical fallacy? You must study hard. Logical fallacy, ya, itu adalah salah cara berpikir. Karena roh kalau sendirian bukan Celsius. Suara kalau sendirian bukan Celsius. Roh dan suara baru akan disebut dengan Celsius ketika masuk ke dalam tubuh orang yang bernama Celsius. Gitu loh. Maka tidak bisa dikatakan roh itu saya bukan. Ya bukan. Suara itu saya bukan. Ya bukan. Itu akan menyatu kepada diri orang pribadi, barulah disebut dengan Celsius. Makanya nggak bisa ditanyakan, pribadinya kan tetap satu, tapi di dalamnya kan ada roh. Oh bukan, kalau roh sendiri nanti. Paham? Oke, saya Ngerti, tanggapi Pak Ustadz, pasti. ya. Apakah suaranya Pak Ustadz bukanlah Pak Ustadz? Suara saja sebelum masuk ke diri saya ya.
Ya, suaranya Pak Ustadz, apakah Ya, sudah masuk ke diri adalah saya. Pak Ustadz? Kalau sudah masuk ke diri saya, berarti itu adalah bagian kecil Bukan dari diri masuk saya. Pak Ustadz. Bukan Bagian masuk Pak kecil Ustadz. dari diri saya berarti dia. Dengar. Suara yang keluar dari mulut Salesius, apakah bukan Salesius? Bukan. Bukan. Terus suara siapa Pak Ustadz? Itu bagian dari yang ada di tubuh Enggak, Celsius. suara yang keluar dari mulut Salesius, ya. Iya. Yang keluar dari mulut Salesius, itu apakah bukan Salesius? Bukan. Celsius Bukan. itu satu. Ketika sudah jadi satu namanya Celsius. Lantas itu suara siapa Pak Ustadz? Itu adalah bagian dari tubuh Celsius. Betul itu. Lah iya, bagian dari tubuh Salesius itu kan ada suara, ada firman. Tapi Iya. pertanyaannya ada berapa Salesius? Ini pertanyaan pribadi apa anggota tubuh? Loh, ada berapa jumlah Salesius? Celsius itu satu, yang banyak bagiannya. satu, Ada makanya suara, itu Tritunggal itu, ada Pak Ustadz. mata, ada telinga, ada suara, ada hidung. Kalau ini menyatu namanya Celsius. Tapi kalau ditanyakan satu-satu itu bukan Celsius, itu bagian dari Celsius. Loh, yang saya tanya, suara yang keluar dari mulut Ustadz Revi, apakah itu bukan Ustadz Revi? Bukan. Kan. Oh gitu ya. Bukan. Berarti disitulah bedanya Pak Ustadz ya. Disitulah bedanya teologi Kristen sama teologi Islam ya. Karena Berarti- kalau teologi Kristen ya, Iya. teologi Kristen itu yang keluar dari mulut saya itulah saya. Suara saya itu adalah saya. Suara dengan pribadi beda Suara dan bentuk. pribadi beda, Pak. Suara saya itu adalah saya. Itu pribadi. Apakah suara saya bukan saya? Lantas itu suara siapa? Yang bilang suara pohon Bertanya. pinang siapa? Yang enggak maksudnya Ya, itu yang suara saya itu tanya, bukan pribadi. kalau- Maka jangan perbandingannya itu jangan suara sama pribadi, enggak klop. Loh, enggak Pak Ustadz, ini kan dari saya sendiri toh. Pribadi saya ini ada suara dan ada roh. Ketika Pribadi itu suara apa? ini, Saya coba nanya. dengar Pribadi itu dengar apa? Pak Ustadz. Coba saya Pak nanya, Ustadz. pribadi itu apa, Pak? Ketika suara saya keluar dari mulut saya, itu adalah saya. Ya, saya nanya, definisi pribadi itu apa? Ya, itu kan entitas Pak Ustadz. Loh, definisi pribadi. Pribadi itu ya. Oke, kita buka Google aja Pak Ustadz. Kita buka Google arti kata pribadi ya. Ya. Arti kata pribadi ya. Kita buka aja Pak Ustadz. Jadi kata benda atau sifat yang merujuk pada manusia. Nah, satu orang kan? Iya, satu orang kan. Nah, berarti kalau cuma Itu suaranya pribadi bukan pribadi berarti. Gini loh Pak Ustadz, saya mohon maaf ya. Di dalam pribadi Salesius di dalam pribadi Salesius ada firman dan ada roh. Itu pribadi Salesius. Di dalam pribadi Salesius ini ada firman dan ada roh. Iya, firman Pertanyaan itu pribadi saya, bukan? ada berapa pribadi Salesius? Loh, kok suara kok pribadi? Loh, kan Pak, carikan saya Dengar kamus dulu di Pak Google. Ustadz. Pribadi Kalau suara saya, itu pribadi, pribadinya coba Salesius. Carikan saya kamus di Google, suara termasuk Iya. pribadi. Coba carikan. Suara Coba bukan carikan. Suara pribadi. termasuk pribadi, coba. Dari gini Pak Ustadz, pribadi adalah kata benda dan sifat yang merujuk pada manusia sebagai perseorangan atau individu. Iya, individu semua orang satu. Iya, Berarti suara itu Artinya- bukan pribadi, Pak. loh, pribadi saya ada suara, ada roh. Di dalam pribadi saya ada suara dan ada roh. Maka itulah pribadi saya. Nah, ketika suara itu keluar dari mulut Salesius, maka itu adalah Salesius. itu pemahaman pemahaman orang Kristen Pak Ustadz ya. Mungkin di sini Beda bedanya. dengan kita beda. Ya,
Mungkin di situ bedanya Pak Ustadz. Jadi karena kalau bukan Salesius yang berbicara, lantas siapa yang berbicara? Bukan, Pak. Bedakan anggota tubuh dengan pribadi itu beda, Pak. Coba saya carikan di Google, di kamus KBBI, suara adalah pribadi. Coba carikan. Kayaknya nggak ada suara adalah pribadi Pak Ustadz. Nggak ada lah, pribadi itu harus nyatu semua. Kalau nggak nyatu bukan pribadi, namanya anggota Ya tubuh. makanya pribadi itu Pak Ustadz. Di dalam pribadi Salesius itu ada suara dan ada roh. Kalau Pertanyaannya satuan ada bukan disebut pribadi, Pak. Ada berapa itu pribadi nggak bisa Salesius? satuan. Kan begitu Pak Ustadz. Jadi di dalam pribadi saya ini, Salesius ini, ada firman dan ada roh. Pertanyaannya, ada berapa pribadi Salesius? Kok ada berapa pribadi? Suara itu bukan pribadi, Kan Pak. hanya satu. Bukan. Aduh, ngotot Kan tetap, hanya Pak. ada berapa Salesius? Kan begitu. Coba. Coba belajar bahasa Indonesia dulu lah, Pak. Pribadi itu Nah. suara bukan pribadi. Oh, udah nih kita ganti pemain aja udah kalau kayak gini. Ngotot. Iya, ada apa-apa. Ah. Jadi memang di situ Pak Ustadz, nah, disitulah bedanya ya. Kalau teologi Kristen itu, suara yang keluar dari seseorang, itu adalah orang itu sendiri. Bukan siapa-siapa. Makanya kalau Musa mendengar suara dari semak-semak berduri, itu adalah suara Allah. Untung sekarang Ya kan? bukan Ramadan, Pak. Kalau sudah Ramadan Kan saya seperti batal itu. puasa ini. Jangan gitu Pak Ustadz, kita belajar kok. Ya. Oke, Tetap kita puasa, ini Pak ya. Ustadz. Oke, mantap. Bang Salesius, kita ambil antrian yang di bawah lagi ya. Ya, Oke. artinya gitu Pak Ustadz ya. Jadi kalau saya closing statement Pak Ustadz ya, kalau Tritunggal itu begitu penjelasannya Pak Ustadz. Jadi di dalam Siap. diri Allah itu ada firman dan ada roh. Jadi mereka itu satu. Siap. Ya. Di dalam diri Allah ada roh dan ada firman. Ya itu. Jadi kalau ditanya ada berapa Allah, ya jelas ada satu, bukan tiga. Iya. Begitu juga di dalam diri Pak Ustadz Yusuf P.I. ada firman, ada roh. Jumlah ada berapa Ustadz Yusuf P.I? Ya tetap satu. Ada banyak. Itu pengertiannya Pak Ustadz. Saat Yusuf PI ada banyak, ada 10.000. Begitu. Oke. Itulah Tritunggal Pak Ustadz ya. Oke. Gantian ya Bang Salesius ya. Oke, siap Pak Ustadz. Terima Oke. kasih ya Pak Ustadz. Oke, selamat Yusuf malam. P.I. dan juga Pak Ustadz Rafi ya. Siap, Terima kasih sama-sama, penjelasannya Pak ya. Celsius. Satu PR buat saya. Yohanes tadi menerima wahyu, datanya di mana? Saya akan cari Pak Ustadz. Ya, Iya, saya tanya ke menerima wahyu yang isinya firman jadi manusia gitu loh. Ya, saya tanya. Saya nanti tanya. Itu saya akan Siap. kapan-kapan saya naik, saya akan beritahu Pak Ustadz ya. Mantap. Itu. Terima Oke. kasih Pak Ustadz Rafi. Ya. Sama. Sama-sama. Oke.